Dia memberi obat penenang kepada bayinya yang baru berusia 13 bulan, lalu melompat ke laut sambil mengikat diri bersama bayinya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang begitu tragis, sekaligus kontroversial. Kisah seorang ayah bernama Andrew Bagby, seorang anak kecil bernama Zachary, dan keputusan hukum yang berujung pada bencana. Inilah kisah Dear Zachary. Seorang pria muda dengan senyum ramah, dokter yang disayang pasien, sahabat yang selalu membawa tawa, dan anak tunggal yang jadi kebanggaan orang tuanya. Namanya Andrew Bagby. Andrew hidup di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Ia punya karier medis yang stabil, keluarga yang penuh cinta, dan lingkaran sahabat yang selalu mendukungnya. Tapi seperti banyak kisah kelam, tragedi ini tidak datang dari orang asing. Tragedi ini lahir dari seseorang yang pernah ia cintai. Seorang wanita bernama Shirley Turner. Shirley jauh lebih tua dari Andrew, seorang dokter juga, pintar, namun bermasalah. Sahabat-sahabat Andrew melihat sesuatu yang tidak beres. Turner mudah marah, posesif, manipulatif, dan penuh drama. Andrew mencoba bertahan, tapi pada akhirnya ia memilih mengakhiri hubungan. Keputusan itu seharusnya jadi awal baru bagi Andrew. Namun justru itulah titik di mana hidupnya berubah selamanya. The 5th of November 2001. Tubuh Andrew ditemukan di sebuah taman di Pennsylvania. Ia ditembak berulang kali. Pelakunya, segala bukti mengarah pada Shirley Turner, mantan kekasih yang tidak bisa menerima perpisahan. Setelah pembunuhan Andrew, semua orang berharap Shirley Turner segera dipenjara, tapi kenyataannya jauh dari itu. Turner melarikan diri ke Kanada, negara asalnya. Proses hukum menjadi berbelit-belit karena aturan ekstradisi antar negara. Padahal, bukti terhadapnya begitu kuat. Dan di tengah semua itu, dunia diguncang sebuah pengakuan mengejutkan. Turner hamil, ia mengandung anak dari Andrew Bagby. Bayi itu lahir pada 18 Juli tahun 2002. Namanya Zachary Andrew Turner. Bagi David dan Kathleen Bagby, orang tua Andrew, Zachary adalah cahaya di tengah gelap. Bayi itu satu-satunya warisan hidup dari putra mereka yang sudah tiada. Mereka bersumpah akan menjaga Zachary, melindunginya dari segala bahaya. Namun, justru disinilah awal dari penderitaan baru. Pengadilan Kanada menilai Turner, meskipun tersangka utama pembunuhan Andrew, tetap berhak atas anaknya. Bahkan, seorang hakim memutuskan membebaskannya dengan jaminan, dengan alasan ia tidak dianggap berbahaya bagi masyarakat. Keputusan ini terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang dituduh membunuh bisa dibiarkan mengasuh bayi? David dan Kathleen Bagby berjuang mati-matian. Mereka bolak-balik ke pengadilan, mengajukan hak asuh, mengingatkan semua orang bahwa Turner tidak bisa dipercaya. Tapi sistem hukum yang kaku tidak berpihak pada mereka. Dan seperti bom waktu, keputusan keliru itu akhirnya membawa pada tragedi yang lebih besar. 18 Agustus tahun 2003. Hari itu, Shirley Turner membawa Zachary yang baru berusia 13 bulan ke sebuah dermaga di Newfoundland, Kanada. Zachary adalah bayi yang ceria. Ia tersenyum mirip ayahnya, Andrew. David dan Kathleen, kakek neneknya, sudah jatuh cinta sepenuhnya pada cucu kecil itu. Mereka tidak pernah berhenti berjuang agar Zachary bisa lepas dari ibunya yang berbahaya. Tapi semua upaya mereka sia-sia. Di dermaga, Turner melakukan sesuatu yang bahkan tak terbayangkan oleh orang waras manapun. Ia memberi Zachary dosis tinggi Ativan, obat penenang yang membuat anak itu tidak berdaya. Lalu ia mengikat dirinya bersama Zachary dan melompat ke laut yang dalam. Keesokan harinya, tubuh Shirley Turner dan Zachary ditemukan tak bernyawa. Seorang bayi tak berdosa ikut dikorbankan oleh ibunya sendiri. Seorang wanita yang seharusnya dijaga oleh hukum, bukan dilepaskan bebas. Tragedi ini mengguncang seluruh Kanada. Bagaimana bisa sistem peradilan membiarkan hal seperti ini terjadi? Bagaimana mungkin seorang tersangka pembunuhan bisa tetap merawat anak dan akhirnya membunuhnya? Di tengah tragedi itu, ada seorang sahabat lama Andrew bernama Kurt Quinn. Sejak awal, Kurt berniat membuat film dokumenter sebagai surat cinta visual untuk Zachary. Tujuannya sederhana, agar ketika Zachary dewasa, ia bisa mengenal siapa ayahnya. Andrew Bagby seorang pria baik hati yang dicintai banyak orang. Kurt mengumpulkan video lama Andrew, wawancara dengan teman-teman, cerita dari sahabat, juga rekaman emosi David dan Kathleen. Film ini awalnya penuh kenangan hangat, tawa, dan rasa cinta. Namun setelah Zachary dibunuh, dokumenter itu berubah drastis. Dear Zachary bukan lagi sekadar kapsul waktu untuk seorang anak. Ia menjadi rekaman duka tentang seorang ayah yang dibunuh dan seorang anak yang ikut dibunuh ibunya sendiri. Kurt tetap menyelesaikan dokumenter
itu. Hasilnya membuat penonton di seluruh dunia hancur secara emosional. Tidak ada yang bisa menontonnya tanpa menangis, tanpa merasa marah, tanpa merasa dunia ini tidak adil. Tapi film itu juga menyalakan api perubahan. Tragedi Zachary menimbulkan desakan besar pada pemerintah Kanada untuk menutup celah hukum yang telah membiarkan Shirley Turner bebas. Dan pada tahun 2010, lahirlah Bill C-464, dikenal sebagai Zachary's Bill. Undang-undang ini memberi wewenang pada hakim untuk menolak jaminan bagi orang tua yang dituduh melakukan kejahatan serius demi melindungi anak-anak mereka. Dengan kata lain, meski hidup Zachary begitu singkat, kisahnya telah mengubah hukum dan menyelamatkan banyak anak lain di masa depan. Bagi David dan Kathleen Bagby, rasa sakit ini tak terlukiskan. Mereka kehilangan anak mereka, Andrew, dan sekarang juga kehilangan satu-satunya cucu mereka, Zachary. 2 generasi lenyap dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dear Zachary adalah lebih dari sekadar dokumenter true crime. Ia adalah bukti bahwa cinta bisa bertahan bahkan di tengah tragedi terbesar. Dan bukti bahwa sebuah film bisa mengguncang sistem hukum. Hingga lahirlah perubahan nyata. Andrew Bagby. Zachary Turner, 2 nama yang tidak boleh dilupakan.